Kata kolaborasi hari ini sudah menjadi bahasa yang sangat umum. Di mana-mana para akademisi, para praktisi selalu bicara kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Kenapa kolaborasi itu penting? Karena memang keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan tergantung seberapa banyak orang mau terlibat di dalam kebijakan itu. Tidak hanya pada saat diterapkan, tapi juga mulai dari awal kebijakan itu dirumuskan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukan kolaborasi yang efektif? Nah, cara untuk melakukan dan melaksanakan kolaborasi yang efektif, salah satunya adalah menggunakan metode yang disebut dengan stakeholder mapping. Nah, stakeholder mapping ini akan menjadi bahasan kita pada video kita kali ini, khususnya untuk diterapkan dan untuk digunakan sebagai alat analisis bagaimana banyak orang, bagaimana banyak pihak, bagaimana banyak aktor mau terlibat dan bagaimana strategi kita untuk membuat para aktor dalam kebijakan itu mau terlibat. Nah, dalam stakeholder mapping ini kita memiliki satu langkah awal ya, yang sangat penting ya. Yang pertama adalah seperti yang ada di dalam gambar ya, yang ada di sebelah kanan saya ini, bahwa kita harus bisa memastikan bahwa masing-masing stakeholder itu terpetakan di masing-masing kuadran yang ada. Nah, kuadran ini dibangun berdasarkan dua asumsi. Asumsi yang pertama seperti yang dilihat di gambar ini, bahwa secara vertikal para stakeholder, para aktor itu memiliki level kekuatan dari sisi ketertarikan mereka pada isu kebijakan yang kita sedang bahas. Nah, pada sumbu yang horizontal itu adalah level of power. Ya, jadi sampai sejauh mana kekuatan dari stakeholder itu dalam memveto sebuah kebijakan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, ada dua sumbu dalam melakukan stakeholder mapping. Pertama adalah sumbu ketertarikan dan kedua adalah sumbu kekuatan. Nah, berdasarkan dua asumsi ini maka kita bisa memetakan dengan baik. Nah, yang pertama, ketika kita melihat ya dari sumbu ini kita bisa melihat bahwa ketika seorang stakeholder, katakanlah kita sedang berbicara tentang kebijakan pertanian misalnya. Nah, maka salah satu stakeholder tentu adalah petani. Nah, coba sekarang kita lihat petani kira-kira masuk dalam kuadran yang mana? Nah, petani itu apakah dia memiliki power yang tinggi dalam memveto kebijakan? Kebijakan itu berjalan atau berhenti? Tentunya dalam konteks masyarakat yang seperti di Indonesia ini mungkin tidak terlalu kuat, sehingga posisi petani pada sumbu horizontal itu berada dalam posisi yang lemah. Nah, sehingga dia ada di sini. Nah, sementara kalau kita lihat dari sumbu ketertarikan, petani apakah tertarik atau tidak tentang isu pertanian? Tentu saja dia memiliki ketertarikan yang tinggi. Nah, sehingga dari pemetaan itu kita bisa menempatkan petani pada kuadran yang di atas, ya, di kanan atas, yaitu kelompok yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu, tapi powernya secara kebijakan itu lemah. Nah, kemudian siapa lagi misalnya? Oke, katakanlah kepala daerah. Oke, kepala daerah kalau kita lihat dari dua sumbu ini bagaimana? Apakah dia punya power yang tinggi? Tentu saja, kepala daerah memiliki power yang tinggi. Tapi apakah kepala daerah itu memiliki ketertarikan terhadap isu kebijakan pertanian? Bisa ya, bisa tidak. Anggaplah kepala daerah itu tidak begitu tertarik dengan isu pertanian. Maka kemudian kepala daerah tersebut kita taruh di kuadran yang ada di kiri bawah, yaitu memiliki power tinggi, tapi ketertarikannya terhadap isu itu lemah. Nah, ini adalah langkah pertama. Ya, dari sekian banyak stakeholder yang sudah kita data, sekian banyak stakeholder yang sudah kita list dalam sebuah konteks kebijakan tertentu, masing-masing kita tempatkan di kuadran-kuadran yang ada ini. Nah, tentu dalam menempatkan mereka dalam kuadran itu membutuhkan diskusi. Ya. Jadi tidak sesederhana kemudian si A ditaruh di kuadran 1, si B taruh kuadran 2, tidak sesederhana itu. Tentu melakukan proses FGD, melakukan diskusi, melakukan pendalaman, melakukan interview, observasi, dan sebagainya, sehingga stakeholder A kita taruh di kuadran 1. Stakeholder B kita taruh di kuadran 2. Itu merupakan hasil sebuah diskusi. Dalam konteks analisis kebijakan publik, proses tersebut itu sudah masuk dalam kategori kegiatan analisis kebijakan publik. Oke, anggaplah kemudian pemetaan berbasis dua sumbu tadi selesai. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Treatment apa yang harus kita lakukan pada masing-masing kelompok? Nah, di situ kita bisa melakukan treatment berdasarkan kuadran. Misalnya, kuadran yang ada di, saya contohkan tadi petani, ya, kuadran 1, maka yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga
ketertarikan mereka terhadap isu itu. Itu yang dinamakan dengan keep satisfied. Ya, dalam konteks analisis kebijakan stakeholder dalam ini adalah stakeholder mapping, keep satisfied. Jadi bagaimana kita bisa tetap menjaga ketertarikan mereka. Nah, kemudian yang bagi kelompok yang lemah, ya misalnya dalam kasus kebijakan di sektor pertanian tadi katakanlah nelayan. Jadi nelayan tidak seberapa tertarik dengan isu pertanian. Kemudian nelayan juga tidak memiliki power sehingga dia masuk dalam kuadran yang ada di sudut sini. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap monitor mereka. Ya, jadi jangan diabaikan. Kita tetap harus pantau karena bagaimanapun juga posisi nelayan ini suatu saat mungkin akan kita gunakan. Nah, bagaimana dengan yang ada di kuadran yang di sebelah kiri? Ya, apa yang harus kita lakukan? Treatment seperti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pada kuadran yang ada di sini karena mereka memiliki power, maka kita harus tetap menjaga suplai informasi kepada mereka. Ya, jadi jangan sampai kita abaikan, wah karena ini bupati nggak tertarik terhadap isu ini, ya udah kita tinggalkan, jangan begitu. Tapi bagi yang ada di kuadran yang di sebelah kiri bawah ini, maka kita harus terus mensuplai informasi. Ya, kita kirim WhatsApp, kita kirim email, kemudian di akun media sosialnya terus kita suplai informasi tentang pertanian sehingga mungkin lama-lama mereka akan naik ya, dari kuadran yang ada di bawah menjadi di atas. Nah, bagaimana dengan kuadran yang ada di atas ini yang paling ideal, memiliki power yang tinggi dan memiliki ketertarikan isu yang tinggi. Katakanlah misalkan ada salah satu anggota DPR yang basis konstituensinya adalah para petani sehingga dia memiliki power yang tinggi dan dia memiliki isu yang tinggi. Apa yang kita lakukan? Inilah yang harus kita maintain dan kita ajak untuk mengangkat stakeholder yang ada di kuadran di bawah sini dan untuk mengangkat power stakeholder yang ada di atas sebelah kanan. Nah, sehingga aktor utama yang harus kita ajak berkolaborasi adalah mereka yang terpetakan ada di kuadran yang paling atas di sini. Ya. Nah, itu adalah langkah pertama dalam melakukan stakeholder mapping. Nah, langkah berikutnya adalah masing-masing stakeholder yang ada di tiap kelompok tentu memiliki kekuatan yang berbeda. Katakanlah kita bisa menemukan di kuadran ketiga ini ada 10 stakeholder yang masuk kategori memiliki power yang kuat tetapi tidak tertarik. Kemudian kita di sini menemukan 7 stakeholder yang sudah lemah dan tidak tertarik. Ya. Nah, kemudian di kuadran yang lain kita menemukan ada 6 stakeholder misalnya. Nah, masing-masing kuadran itu tentu saja tidak bisa jadi lebih dari 1 stakeholder. Nah, kita harus melakukan perankingan. Ya. Sehingga di dalam kuadran ketiga tadi, misalnya kita temukan ada 10 stakeholder. Nah, itu dari 10 stakeholder itu mana yang lebih tinggi dan mana yang rendah. Itu yang dinamakan dengan proses ranking. Ya, jadi dari masing-masing kuadran itu ada rankingnya sendiri-sendiri. Rankingnya berdasarkan apa? Yang paling utama adalah berdasarkan power. Ya, jadi siapa yang lebih kuat. Dan yang kedua adalah berdasarkan interest. Tentu tetap basisnya adalah 2 sumbu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah tentang contoh. Nah, ini adalah bagian tentang contoh bagaimana kita menindaklanjuti dari kuadran yang tadi, pemetaan berdasarkan kuadran yang tadi sudah kita buat, kemudian rating yang sudah kita lakukan. Maka di dalam tabel ini ya, Anda bisa melihat bahwa masing-masing stakeholder itu terpetakan dan idealnya seperti terlihat di dalam kolom ya, yang paling kanan itu nama. Nah, dalam melakukan stakeholder analysis atau stakeholder mapping analysis, kita harus transparan. Ya. Kalau dipublikasikan bisa jadi mungkin ada informasi yang sensitif, tapi dalam melakukan diskusi dan analisis harus transparan. Artinya apa? Kalau kita lihat di dalam contoh ini, nama itu keluar. Jadi si A itu langsung disebut namanya, ya, John misalkan, B, kemudian yang kedua Mary, itu disebut namanya eksplisit. Nah, dalam masyarakat kita biasanya ada kesungkanan, ya, ada keengganan untuk memunculkan nama. Itu silahkan kalau sudah akan diseminarkan, akan disampaikan ke media, tapi dalam melakukan desk review terhadap stakeholder analysis, nama itu harus eksplisit disebutkan. Nah, kemudian di situ muncul peran dia apa? Oh, posisi dia adalah sebagai kepala daerah. Nah, kemudian di situ muncul juga degree of power dia itu sampai seberapa kuat. Kemudian di situ muncul juga spesifik interest mereka itu apa. Dan ini harus benar-benar terbuka. Kalau dikatakan bahwa si A ini memiliki kepentingan pribadi karena dia ada bisnis yang mau diperjualbelikan di dalam isu kebijakan, itu harus ditulis. Sekali lagi, kegiatan stakeholder analysis ini adalah kegiatan yang bersifat ilmiah dan akademis, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kecuali kalau sudah mau dipublikasikan, dikhawatirkan nanti memunculkan
gejolak di masyarakat, nah itu lain soal, tapi desk review harus dilakukan secara terbuka. Nah, sampai yang terakhir adalah kita bisa menentukan treatment apa yang harus kita lakukan kepada si stakeholder A. Nah, ini kita bisa lakukan di semua stakeholder yang tadi sudah kita petakan di awal berdasarkan 4 kuadran tadi itu. Ini adalah contoh ya, dan banyak ya. Kami di Nuswantara Media ini memiliki banyak contoh, banyak file yang stakeholder analisis yang sudah kita lakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kalau Anda ingin melihat lebih jauh bisa menghubungi kami ya, di dalam email atau melalui sosial media yang kami miliki. Kita akan berikan banyak contoh-contoh. Tentu nama-nama dan daerah mana itu akan kita sembunyikan karena sekali lagi saya katakan banyak informasi sensitif. Tapi contoh-contoh yang nanti bisa Anda lihat ya, contohnya seperti ini adalah bagaimana cara kami melakukan analisis stakeholder atau bagaimana kami cara melakukan analisis stakeholder mapping. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bagian yang paling penting ya. Ini adalah bagian yang paling penting yaitu pertanyaan tentang so what ya. Terus mau diapain? Ya, lalu apa yang bisa kita perbuat? Seperti pertanyaan saya di awal tadi bahwa isu kolaborasi, keinginan untuk melibatkan sebanyak mungkin orang dalam implementasi kebijakan itu penting. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak tahu siapa dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam kebijakan itu. Nah, itu jawabannya sudah kita dapatkan dari stakeholder mapping di tahap 1 dan tahap 2 yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang di tahap ketiga adalah bagaimana mengaktifasi mereka, ya, mengajak mereka untuk terlibat dalam implementasi sebuah kebijakan. Ini adalah contoh, ya, contoh dari salah satu kementerian. Ini adalah contoh di Kementerian Desa. Bagaimana Kementerian Desa ingin melibatkan banyak pihak, mulai dari swasta, pemerintah, petani, kemudian perbankan, sampai pada lembaga-lembaga distribusi yang ada di masyarakat. Dan ini mereka sudah dipetakan masing-masing. Kementerian harus berbuat apa, perusahaan harus berbuat apa, perbankan harus berbuat apa, petani harus melakukan apa, semuanya sudah dipetakan. Dan ini menjadi sebuah desain. Ya, ini menjadi sebuah desain bagaimana kebijakan dalam hal ini penguatan produk unggulan desa ini menjadi dasar kebijakan bagaimana ketika ini di-launching, ketika ini dijalankan, maka secara otomatis dan secara pada waktu yang ditentukan masing-masing pihak akan terlibat dan itu menentukan keberhasilan dari sebuah program. Nah, pertanyaannya adalah dari mana asal-usul skema ini? Asal-usul skema ini ya dari dua tadi yang saya jelaskan. Melakukan mapping, melakukan ranking, sampai melakukan analisis per orang, per stakeholder. Yang tadi sudah kita petakan sampai pada treatmentnya itu. Nah, sehingga dari situlah muncul desain seperti ini. Nah, desain inilah yang dinamakan dengan collaborative governance. Ya, karena apa? Di sini kita bisa melihat tidak hanya satu kementerian, bahkan tidak hanya pemerintah, bahkan tidak hanya institusi publik, bahkan masyarakat jelas posisi dan keterlibatannya di mana. Nah, ini adalah contoh di lapangan. Saya kembali pada penjelasan konseptual. Ya. Nah, ini adalah contoh di dunia akademis. Ya. Sangat sederhana. Ya, bahwa isu tentang mengaktifasi stakeholder dalam implementasi sebuah kebijakan itu sudah banyak dikaji, sudah menghasilkan banyak jurnal, sudah menghasilkan banyak buku. Ya. Salah satunya ditulis oleh supervisor saya dan teman kuliah saya, ya Profesor Mark Considine dari University of Melbourne. Nah, beliau dengan timnya waktu itu, dan kami juga sempat terlibat, membuat sebuah desain bagaimana mengaktifkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah-daerah dalam rangka mengurangi pengangguran. Ya, jadi perusahaan itu, kalau sekarang kita banyak mendengar tentang kartu prakerja dan sebagainya, maka di Australia pada saat itu juga sudah dilakukan sehingga perusahaan-perusahaan kecil yang ada di tiap-tiap daerah difungsikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelatihan. Nah, sehingga para penganggur didata, kemudian diikutkan program dan mereka akan dilatih oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing. Nah, sehingga apa yang terjadi? Penganggur itu skillnya meningkat, perusahaannya itu juga mau karena mendapatkan tenaga kerja temporer yang murah dan mendapat insentif dari pemerintah, sehingga kebijakan pengentasan pengangguran di Australia berjalan dengan baik. Nah, ini sebenarnya contoh ini adalah sangat sederhana, dan ini menjadi perhatian banyak akademisi di seluruh dunia, dan dalam implementasinya seperti pada slide sebelumnya saya sudah jelaskan, di Indonesia juga sudah diterapkan, yaitu bagaimana cara menerapkan kebijakan Prukades dengan menggunakan stakeholder mapping tadi. Slide berikutnya adalah tentang bagaimana melakukan constructive engagement. Ya, jadi kalau tadi sudah saya jelaskan bagaimana melakukan mapping, bagaimana
mendesain sebuah implementasi kebijakan berbasis kolaboratif governance, dan terakhir bagaimana perhatian dan secara akademis isu ini juga sudah diterapkan, dan apa sebenarnya yang bisa kita simpulkan. Yang bisa kita simpulkan dari semua yang tadi sudah saya jelaskan bahwa keterlibatan banyak stakeholder itu memiliki tujuan akhir yang dinamakan dengan constructive engagement. Ya, karena dalam masyarakat demokrasi maju, demokrasi bukan hanya diartikan sebagai sebuah keterlibatan politik masyarakat 5 tahun sekali, bukan hanya tentang keterbukaan untuk menyampaikan pendapat di media sosial yang ramai itu, tapi demokrasi pada akhirnya secara produktif akan mengantarkan sebanyak mungkin orang terlibat dalam implementasi kebijakan, sehingga semua orang terlibat secara konstruktif. Tidak hanya mengkritik, menyalahkan, kemudian menyudutkan, tapi keterlibatan demokrasi, ruang demokrasi yang disediakan adalah membuat masyarakat mau terlibat secara aktif dan produktif dalam implementasi kebijakan. Baik, para pemirsa sekalian, saya kira itu yang menjadi intisari dari materi kita pada saat ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendalami lebih lanjut, baik secara teoritis maupun secara praktek. Bila Anda ingin ada pertanyaan atau yang didiskusikan, silahkan tinggalkan komen di bawah video ini. Terima kasih. Salam.